masyarakat bisa saja mengkampanyekan memilih silang. Jadi pilihlah partai di luar yang mencalonkan presiden yang kalian pilih. Nah ini kan bisa saja terjadi. Nah jika itu terjadi artinya apa? Artinya majority di parlemen tidak lagi dikuasai oleh katakanlah presiden terpilih. Bagi masyarakat ini tentu sangat bagus, sangat baik sekali. Maka akan terjadilah benar-benar trias politika, bangunan segitiganya, bangunan segitiga yang utuh, yang masing-masing fungsinya berjalan dengan baik. Tidak ada lagi kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif dalam menggolkan satu undang-undang yang mendapatkan resistensi yang luar biasa dari masyarakat. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Hijau Jelata? Senang jumpa lagi dengan teman-teman. Hari ini sekitar jam 3 sore kita ada di Ancol, tepatnya di Marina Dermaga 16. Kita di sini datang untuk menjemput istri yang sudah 2 hari ada penelitian di Kepulauan Seribu. Tapi Bang Kicah tak hendak bercerita soal Ancol, tidak juga cerita soal penelitian. Yang Bang Kicah ingin sharing sambil menunggu kapal merapat adalah soal putusan MK yang sedikit memberi ruang bagi kita untuk mengulik, mendalami calon-calon presiden yang akan tampil tepatnya di bulan Februari. Putusan MK ini membolehkan para calon presiden kampanye atau berbicara di kampus, di fasilitas-fasilitas pemerintah, di sekolah. Sontak keputusan ini tentu saja mendapat sambutan yang luar biasa. Satu dari kalangan akademis, terutama mahasiswa, BEM, itu menawarkan untuk mengadakan debat capres atau apapun namanya, diskusi di kampus mereka. Mereka mengundang, yang pertama itu BEM UI mengundang 3 calon presiden, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Dan reaksi spontan pertama keluar dari Anies Baswedan bahwa Anies siap untuk menghadiri undangan dari BEM tersebut. Lalu dari pihak Ganjar, orang-orang yang mendukungnya ada beberapa yang keberatan, terutama kalau kita lihat di Twitter itu beberapa orang yang mengaku sebagai pendukung Ganjar, influencer, menyatakan bahwa debat di kampus itu belum saatnya. Tetapi dari PDIP sendiri nyata-nyata menyatakan bahwa Ganjar siap. Dan terkait dengan Pak Prabowo, Partai Gerindra menyatakan bahwa Prabowo juga siap. Jadi artinya apa teman-teman? Kita akan punya banyak katakanlah preferensi, kita akan lebih punya banyak informasi terkait dengan calon-calon presiden yang saat ini sedang digadang-gadang oleh partai yang mempunyai atau mencukupi presidential threshold suara perolehan mereka. Dan tentu saja dengan banyaknya informasi tersebut, dengan banyaknya katakanlah perdebatan yang terjadi di kampus di antara 3 calon ini, tentu kita akan dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang ada di otak mereka, apa yang ada dalam pemikiran mereka tentang bagaimana membuat negeri ini benar-benar menjadi negeri yang sesuai dengan janji suci pendiriannya, yaitu mendistribusikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan saja tanpa harus menunggu KPU, tanpa harus menunggu katakanlah pasti dan tidaknya ketiga calon ini didaftar, karena kalau menunggu itu didaftar terlalu pendek waktu yang kita punyai. Mari silakan saja seluruh kampus mengundang mereka secara serial barangkali, atau bisa beberapa kampus bersinergi, katakanlah kampus di Pulau Jawa bersinergi memformulasi pertanyaan, memformulasi pernyataan, memformulasi persoalan untuk dilemparkan kepada ketiga capres ini. Lalu BEM yang ada di Sumatera juga bekerjasama memformulasi pertanyaan, persoalan, pernyataan, atau apapun yang perlu dilempar mendapatkan jawaban dari ketiga calon presiden ini.
Jadi nggak usah semua kampus di Sumatera, cukup satu kampus tetapi mewakili semua universitas. Begitu juga di Kalimantan, di Sulawesi, di Irian, di Nusa Tenggara, dan di Bali. Nah, jika itu yang terjadi, ada serial perdebatan di kampus-kampus yang ada di Indonesia dari ketiga calon presiden kita ini, tentu kita semua akan mendapatkan informasi yang cukup dalam mengambil keputusan kepada siapa suara akan kita berikan. Sekali lagi, putusan MK ini di tengah banyaknya catatan-catatan buruk demokrasi kita menurut pandangan Bang Ica, ini cukup memberi pencerahan, cukup memberi katakanlah secercah sinar bagi kita selaku pemilih. Begitu ingin ulangi, apa itu catatan buruk, nggak masuk akal dari demokrasi yang saat ini kita jalankan. Satu, soal presidensial threshold 20%. Bang Ica bukan orang yang tidak setuju dengan presidensial threshold. Mungkin salah satu idenya supaya tidak terlalu banyak calon presiden. Oke, tetapi itu baru bisa masuk akal dilakukan jika pemilihan legislatif itu dilakukan lebih dulu daripada pemilihan presiden. Hasil dari pemilihan legislatif yang dilakukan baru perolehan suara mereka ini bisa dipakai untuk presidensial threshold ke depan. Jadi kalau ada satu partai yang mendapat suara 20% di Pileg 2024, maka dia berhak mengusung presiden tanpa katakanlah berkoalisi dengan partai lainnya. Tapi jika ada partai yang perolehan suaranya kurang dari 20%, maka partai tersebut jika bergabung berkoalisi dengan partai lainnya dan mencukupi 20% atau lebih, maka partai-partai tersebut atau gabungan partai tersebut berhak mencalonkan presiden. Itu pilihan perolehan suara mereka itu untuk 2024-2029. Yang terjadi saat ini adalah Pileg dan Pilpres itu dilakukan di satu titik, tanggal 14 Februari 2024. Artinya presidensial threshold saat ini itu menggunakan perolehan suara di parliamentary threshold mereka, perolehan suara mereka di parlemen yang sudah kadaluarsa, yaitu perolehan suara 2019-2024. Kan amat sangat lucu sekali gitu. Dan keadaan ini akan mengandung banyak konsekuensi jika seandainya kita melakukan pemilu serentak Pileg dan Pilpres ini dengan basis pencalonan Pilpresnya adalah perolehan parlemen yang sudah kadaluarsa. Seandainya terjadi bahwa partai yang mengusung seorang presiden itu tidak lolos parliamentary threshold, ya mereka bisa saja menyatakan bahwa ada efek ekor jas, ya kan. Tetapi kan masyarakat juga bisa saja melakukan gerakan perlawanan. Dalam tanda petik, kalau ente atau kalian para parpol bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar akal sehat kami sebagai pemilih, kami juga bisa melakukan hal-hal yang di luar akal sehat kalian. Misalnya begini, partai yang mencalonkan presiden A itu kalau si pemilih memilih si presiden A, dia tidak akan memilih partai yang mencalonkan presiden A tersebut. Sebaliknya partai yang mencalonkan presiden B, jika pemilih memilih presiden B, dia tidak akan memilih partai yang mencalonkan. Artinya masyarakat bisa saja mengkampanyekan memilih silang. Jadi pilihlah partai di luar yang mencalonkan presiden yang kalian pilih. Nah ini kan bisa saja terjadi. Nah jika itu terjadi, artinya apa? Artinya majority di parlemen tidak lagi dikuasai oleh katakanlah presiden terpilih. Bagi masyarakat ini tentu sangat bagus, sangat baik sekali. Maka akan terjadilah benar-benar trias politika, bangunan segitiganya, bangunan segitiga yang utuh, yang masing-masing fungsinya berjalan dengan baik. Tidak ada lagi kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif dalam menggolkan satu undang-undang yang mendapatkan resistensi yang luar biasa dari masyarakat. Jadi representasi dari masyarakat yang diwakili oleh parlemen itu hendaknya benar-benar adalah mereka-mereka yang mendengarkan suara rakyat, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Dan ya kita berharap mudah-mudahan saja ide memilih silang ini bisa menjadi katakanlah agenda kita semua, dan ini legal
tidak break law. Sekali lagi, mereka boleh punya taktik dan teknik segala macam yang mengabaikan akal sehat kita, tetapi kita juga punya siasat yang luar biasa untuk mengcounter yang juga tidak masuk ke akal sehat mereka. Dan ini bagian dari politik soft, political soft. Teman-teman yang berbahagia, anomali lainnya adalah kita tahu bahwa biaya politik di Indonesia ini sangat tinggi sekali. Beberapa tulisan telah mengungkap betapa mahalnya biaya politik, dan baru-baru ini dari Muhaimin Iskandar kita baca informasi bahwa untuk menjadi caleg, biaya untuk mengikuti kontestasi caleg di DKI Jakarta ini itu sekitar 20 miliaran. Sebuah jumlah yang luar biasa, yang kalau kita hitung secara matematik dengan katakanlah benefit yang mereka akan pilih, maksudnya legal benefit setelah mereka terpilih, itu selama 5 tahun tidak akan bisa menutup 20 miliar yang mereka keluarkan. Begitu juga yang terjadi di eksekutif, katakanlah biaya untuk menjadi wali kota, bupati atau gubernur, itu luar biasa tingginya, biaya kampanye, sosialisasi dan segala macam, bahkan lebih tinggi dari biaya untuk menjadi seorang legislatif, bisa puluhan miliar, bahkan ada yang ratusan miliar. Dan kita tahu juga benefit atau katakanlah return yang akan mereka peroleh dari penghasilan halal selama 5 tahun mereka menjabat itu tidak akan bisa menutupi ongkos yang mereka keluarkan. Dan kita tahu dari banyak kasus korupsi yang terungkap baik di kalangan legislatif maupun di kalangan eksekutif, itu untuk menutupi katakanlah selisih dari investasi yang mereka keluarkan dengan return halal yang mereka terima, itu mereka bisa main di pemberian izin kepada perusahaan tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu, lalu bisa juga pemberian proyek dari dana APBN, APBD kepada orang tertentu, kelompok tertentu. Dan tentu ini adalah uang masyarakat yang mereka jarah, alih-alih untuk melakukan tugas mendistribusikan keadilan sosial, yang mereka lakukan adalah merampok potensi-potensi yang bisa memakmurkan masyarakat. Dan ini adalah catatan buruk yang terus-menerus terjadi, proven, terbukti dengan banyaknya kasus korupsi, baik itu di kalangan legislatif maupun eksekutif. Tetapi kita semua menganggap hal ini adalah hal yang biasa. Mudah-mudahan ke depan para pendiri atau para pemegang suara, para pemimpin-pemimpin yang saat ini suaranya didengar di negeri kita ini, punya pikiran yang lurus untuk memperbaiki semua ketidaknormalan, ketidakwarasan, ketidakmasukakalan ini, sehingga negeri kita ini benar-benar menjadi negeri demokrasi yang modern, ya, mengedepankan kepentingan umum, yang setiap pengambilan kebijakan apa yang dinyatakan oleh Pak Anies Baswedan, ada 4 hal yang diutamakan. 1 adalah faktor memberikan keadilan, kesetaraan. Jadi keputusan itu harus bisa semaksimal mungkin memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. Yang kedua adalah kepentingan umum, kepentingan publik dalam keputusan itu. Yang ketiga adalah ilmu, data, fakta. Ini kebetulan kata data nih. Jadi keputusan itu jangan meniadakan faktor data, fakta, sains. Yang keempat adalah aturan, regulasi, undang-undang yang ada. Nah, kami sering mengalami ketika di dalam proses pemerintahan itu urutannya sering dibalik, Mas Meta. Jadi ketika ambil keputusan itu dengan aturan dulu, undang-undang dulu, baru kemudian unsur yang lain. Nah, kami melihat harusnya dibalik supaya apa? Supaya terus-menerus kita akan bisa menghadirkan keputusan yang membuat kondisi kita lebih baik. Jika semua kebijakan publik yang akan diambil atau yang akan dinilai kembali, karena ada kebijakan publik yang sudah berjalan, dapatkan resistensi, boleh saja dikaji lagi, itu di model atau dinilai berdasarkan pendekatan 4 hal tersebut, maka tentu saja hal-hal yang sifatnya cheating, hal-hal yang sifatnya kolusi, hal-hal yang sifatnya ada etika tidak baik, itu dengan serta-merta akan sirna, akan tidak lolos dari 4 filter tersebut. Dan ya, menurut Bang Kica itu adalah ciri negeri modern. Dan ya, sekali lagi mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang bisa membawa kita
menjadi sebuah negeri yang modern, negeri yang paham akan tugas suci yang harus diemban oleh pemimpinnya, dan negeri yang memberikan keteduhan, ketenangan, kedamaian bagi seluruh makhluk yang hidup di atasnya. Bisa warga negaranya, warga asing, bisa juga makhluk hidup lainnya. Demikian kisah pendek di Marina Ancol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan